Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Q Aprilansia, NPM 2441104. Good morning, everyone. Here I will explain briefly about kekuatan pasar, penawaran, dan permintaan. Oke, di sini saya akan membahas eh, materi yaitu kekuatan pasar dan penawaran, kekuatan pasar, penawaran, dan permintaan. Pasar Apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penawar dan permintaan yang menentukan harga dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Memahami mekanisme pasar ini sangat penting untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada memahami hukum, penawaran, dan permintaan. Yang pertama ada penawaran. Jumlah barang dan jasa yang produsen bersedia jual pada berbagai tingkat harga dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang konsumen bersedia beli pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Apa itu hukum permintaan? Hukum hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jika harga turun, jumlah permintaan yang diminta akan naik. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah teknologi. Inovasi teknologi meningkatkan efisiensi produk sehingga produsen produsen dapat menawarkan lebih banyak barang. Yang kedua ada biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead akan mengurangi penawaran. Yang ketiga ada jumlah penjualan. Semakin banyak penjual, semakin tinggi penawaran total di pasar. Yang terakhir ada ekspektasi harga. Jika produsen mengharapkan harga naik di masa depan, mereka akan menahan penawaran saat ini. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada pendapatan. Jika pendapatan konsumen naik, permintaan terhadap barang normal akan meningkat. Dua, harga barang lain. Kenaikan harga substitusi substitusi akan meningkatkan permintaan. Sedangkan kenaikan harga barang komplementer akan menurun. Yang ketiga ada selera dan preferensi. Perubahan selera dan preferensi konsumen dapat menggeser kurva permintaan. Selanjutnya ada keseimbangan pasar, titik equilibrium. Yang pertama ada titik equilibrium, titik pertemuan kurva penawaran dan permintaan di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Yang kedua ada harga equilibrium, harga yang terbentuk di titik equilibrium di mana tidak ada kelebihan penawaran atau permintaan. Yang ketiga ada penyesuaian pasar. Pasar akan berusaha mencapai equilibrium melalui perubahan harga dan kuantitas. Next, penggeseran kurva penawaran dan permintaan. Yang pertama adalah kenaikan penawaran. Kurva penawaran bergeser ke kanan, menyebabkan harga turun dan kuantitas naik.
Yang kedua ada kenaikan permintaan. Kurva permintaan bergeser ke kanan menyebabkan harga kuantitas naik. Ketika ada keseimbangan baru, pasar akan mencapai keseimbangan baru dengan harga dan kuantitas yang berbeda. Selanjutnya ada elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas penawaran, ukuran perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga bergantung pada produksi dan waktu. Yang kedua ada elastisitas permintaan, ukuran perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga bergantung pada ketersediaan barang substitusi. Yang ketiga ada dampak elastisitas. Elastisitas mempengaruhi dampak perubahan harga terhadap kuantitas dan pendapatan penjual. Peran pemerintah dalam pasar. Yang pertama ada regulasi. Pemerintah dapat menetapkan harga, pajak, dan subsidi yang mempengaruhi harga dan kuantitas di pasar. Yang kedua, persaingan. Pemerintah dapat mendorong persaingan yang sehat di antara pelaku pasar untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada barang publik. Pemerintah menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar secara optimal. Selanjutnya ada aplikasi penawaran dan permintaan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama ada perubahan harga, misalnya contohnya kenaikan harga bensin, sembako, atau lainnya yang mempengaruhi pada pola konsumsi masyarakat. Yang kedua ada inovasi teknologi, peluncuran produk yang baru seperti smartphone dan meningkatkan penawaran dan permintaan di pasar. Yang terakhir ada perubahan preferensi preferensi konsumen yang berubah sebagai gaya hidup sehat akan mempengaruhi pasar. Kesimpulan dan pembelajaran kunci. Yang pertama ada mekanisme pasar. Penawaran dan permintaan pasar adalah mekanisme pasar yang menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai faktor, teknologi, biaya, selera konsumen yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Yang ketiga ada peran pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi pasar melalui regulasi, persaingan, dan penyediaan barang publik. Yang keempat ada aplikasi praktis. Pemahaman konsep penawaran dan permintaan penting untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi sehari-hari. Oke, sampai di sini saja video yang dapat saya sampaikan. See you next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.